Pada chapter 62 kita akan mendiskusikan mengenai routing. Secara spesifik penjelasan routing pada chapter 6 ini, Introduction to Networks, tidak akan sedalam pembahasan pada routing and switching. Tetapi di sini kita akan melakukan pendiskusi pada proses routing secara sederhana. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh routing? Salah satu peran dari jaringan adalah untuk mengantarkan paket antar host. Satu host dapat mengirimkan paket pada dirinya sendiri. Nah, ini sebagai loop. Ketika dia satu host mengirimkan paket pada dirinya sendiri melalui 127.0.0.1, maka ini adalah alamat loopback. Untuk apa host mengirimkan paket pada dirinya sendiri? Itu pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya adalah untuk mengetes apakah interface pada dirinya bekerja dengan baik atau tidak. Tipe yang kedua adalah lokal. Pengiriman paket pada local host artinya kita mengirimkan paket pada host yang berada pada local network yang sama. Ciri khas dari local host adalah dia memiliki alamat network yang serupa dengan host pengirim. Yang ketiga adalah remote host. Pada tipe ini, host mengirimkan paket atau mengirimkan data pada host yang berada di luar jaringan lain, yang berada di luar jaringan dia. Host tersebut dinamakan remote karena dia tidak memiliki alamat network yang sama. Perbedaan apakah paket tersebut ditujukan untuk lokal atau remote ditentukan oleh IP versi 4 dan subnet yang dimiliki oleh paket tersebut. Default gateway. Untuk dapat berkomunikasi melalui jaringan atau menuju ke jaringan lain, maka satu host perlu mendefinisikan default gateway. Fungsinya adalah untuk mengantarkan trafik ke jaringan lain. Kemudian dia juga memiliki IP lokal pada address rank yang sama dengan host lain. Kelebihannya, default gateway bisa mengantarkan data masuk atau keluar. Analogi default gateway sama seperti pintu. Kalau kita hendak menuju pada ruangan lain, otomatis kita harus melalui pintu tersebut. Pintu di sini adalah pada jaringan data didefinisikan sebagai default gateway. Tanpa mengetahui default gateway, maka host tidak dapat berkomunikasi dengan host lain pada jaringan yang berbeda. Contoh penggunaan host default gateway seperti ini. Pada jaringan 192.168.10.0 prefix 24 atau subnet 10 prefix 24. Di sini kita bisa melihat bahwa default gateway adalah host pertama yang berada pada jaringan tersebut. Ini berlaku untuk PC1 maupun untuk PC2. Tanpa melalui default gateway, maka PC1 dan PC2 tidak dapat berkomunikasi ke jaringan lain. Kalau kita hendak mengetahui dari mana atau ke arah mana komunikasi yang kita lakukan, kita bisa melakukan command netstat pada Windows atau Windows Shell atau command prompt. Kita bisa mengetikkan netstat -r. Kita akan bisa dapat mengetahui tentang routing table yang dilalui oleh komunikasi yang berasal dari mesin kita. Di sini bisa melihat bahwa network destination 0000 maksudnya adalah ke arah manapun
atau ke arah manapun mesin kita menuju, maka dia harus melalui gateway, yaitu 192.168.10.1. Bisa dilihat di sini. Interface ini mendefinisikan diri kita, yaitu kita memiliki alamat 10. Untuk bisa mengantarkan paket, ada 2 ciri khas yang akan tampil pada setiap interface pada mesin kita. Yang pertama, apakah interface tersebut directly connected atau dia bersifat remote. Contoh di sini, router 1 memiliki 3 directly connected, atau dia memiliki 3 network yang terkoneksi langsung, yaitu 10.0, 11.0, dan 200. Prefix 30. Berarti dia memiliki 3 jaringan yang terkoneksi langsung. R1 juga memiliki 2 remote networks, yaitu 10 dan 20. Mengapa ini dikatakan remote networks? Karena dia tidak terkoneksi langsung ke R1, tetapi R1 harus melalui R2. Karena itu jaringan di luar ini dikatakan sebagai remote networks bagi R1. Dan sebaliknya juga berlaku. Pada R2, jaringan yang terkoneksi langsung adalah 10 dan 20 serta 200. Prefix 30. Sedangkan 10.0 dan 11.0 bagi R2 adalah remote networks. Berikut dapat kita lihat dengan menggunakan shell pada router. Kita bisa mengetikkan show IP route untuk melihat rute yang dimiliki oleh router tersebut, atau tabel routing yang dimiliki oleh router tersebut. Ini akan jelaskan lebih lanjut pada perkuliahan routing and switching. Untuk bisa memahami entry dari routing, kita bisa melihat di sini bahwa ada beberapa kategori routing. Apakah dia terkoneksi langsung atau dia sebagai local interface. Jadi kita bisa melihat ada source, ini sebagai root source, apakah dia berasal dari lokal atau connected. Ini adalah destination network. Yang terakhir adalah interface yang dilalui. Kita bisa melihat pada R1 dia memiliki 3 interface, gigabit 00, gigabit 01, dan serial 000. Pada remote networks atau entry yang ada di tabel routing mengenai remote, jumlah field yang tersedia lebih banyak. Yang pertama, dia memiliki root source. Di sini bisa berupa static root, ini bisa berupa EIGRP yang disimbolkan dengan D, atau bisa berupa OSPF disimbolkan dengan O, atau model source yang lain. Bagian kedua adalah destination networks. Bagian ketiga adalah administrative distance. Ini berarti trustworthiness dari root source. Semakin rendah angka ini mengindikasikan bahwa rute tersebut tidak terpercaya. Bagian keempat adalah metrik. Semakin rendah angkanya, maka rute tersebut semakin dipilih.
Bagian keempat adalah next hop. Next hop ini bisa berarti gateway dari hop selanjutnya. Bagian keenam adalah timestamp. Itu kapan paket tersebut dikirimkan dari router terakhir. Bagian terakhir adalah outgoing interface. Ada hal yang perlu kita pelajari di sini, yaitu pada jaringan ada yang disebut sebagai next hop address. Ketika paket dikirimkan dalam jaringan, kemudian dia menuju ke remote networks, maka router harus mencocokkan antara destination networks dengan routing table yang dimilikinya. Kalau ditemukan kesamaan, maka router akan men-forward paket tersebut pada next hop address yang keluar dari interface dia. Kita bisa melihat pada R1, ketika dia mengirimkan paket pada R2, maka next hop address-nya adalah 200.226. Sedangkan ketika R2 mengirimkan paket pada jaringan yang berada atau terkoneksi langsung pada R1, maka next hop address-nya adalah 225 atau 200.225. 200.225 atau 200.226 berada pada network yang sama, yaitu 200.224 prefix 30. Kita bisa melihat pada show IP route, next hop address-nya didefinisikan seperti ini. Untuk dapat memahami lebih baik mengenai routing table, Anda bisa mengerjakan chapter 6228. Di sini kita akan mengerjakan kapan satu router memenuhi karakteristik tertentu, dan termasuk bagian apakah karakteristik tersebut.